Oke, so hey guys, welcome back to my channel. Jadi hari ini aku ngadain another podcast dengan salah satu teman baikku. Mungkin kali ini topiknya nggak K-pop lagi. Ya karena podcast lebih sering banyak didengar tapi nggak mengenai K-pop gitu loh. Nah, jadi tema yang ingin ku bawakan hari ini adalah fear of something we don't know. Jadi kita sebagai anak muda ini kan sering banget ya kayak ketakutan banget tentang masa depan kita gitu. Jadi kita nggak tahu ke depan itu ada apa. Ya kita pasti nggak tahu dan kita itu sudah takut dulu. Kita nggak jalani apa-apa, kita malah terdiam diri dan nggak melakukan apa-apa gitu. Tapi sebenarnya ada sesuatu di balik itu sebenarnya. Nah, untuk membantu saya dalam membahas topik ini, ya tadi saya bilang saya mengundang teman saya, yaitu bisa memperkenalkan diri. Halo. Aku Desi Winoto, temannya Zebeda waktu kuliah. Kita ketemu waktu kuliah. Wah, siap. Sebenarnya aku sama Desi ini kenalnya nggak pas awal kuliah ya? Iya sih, harusnya waktu kuliah ya. Maksudnya kayak tengah-tengah gitu kan. Maksudnya bukan awal ya, kayak bukan di kelas juga, jadi kayak dikenalin temen gitu kalau nggak salah. Yes, memang agak ya itulah ya, kuliah. Ya gitulah. Oke, Desi, kita kan akan bahas gitu ya tentang topik yang fear of something we don't know. Jadi terakhir aku baca Instagrammu ya, sungguh mengesankan, makanya ya dalam kesempatan itu aku ngundang kamu di pembicaraan kita pada hari ini gitu. Iya, jadi thank you juga sudah kasih kesempatan untuk bersuara. Oke. Ini tak gunakan deh channelku ini sebagai platform bagi kalian yang ingin bersuara gitu. Oke, boleh diceritain dulu sekarang gimana keadaannya, ngapain aja, Stan? Oke, jadi kira-kira baru selesai kuliah ya, skripsi itu selesai ujian itu bulan apa ya, bulan Juni atau Juli gitu, sekitar Juli kalau nggak salah. Yes. Terus setelah itu ya awalnya mau studi lanjut ke luar negeri, tapi karena ada COVID-19 disease, nggak bisa kan, semuanya harus tertunda dulu. Akhirnya waktu itu kepikiran, sempet lama sih di rumah kepikiran terus kayak mau ngapain ya, atau bantu orang tua. Kebetulan orang tuaku ada usaha di rumah, punya ya berdagang lah ya, berdagang tuh kepikiran apa mau bantu orang tua atau enggak ya, tapi kayaknya harus kerja dulu nih, cari pengalaman dulu di luar. Akhirnya ya apply di beberapa perusahaan. Ada sempat satu yang sudah sampai interview lumayan jauh gitu, tapi kayak akhirnya nggak jadi karena satu dan dua hal. Terus sekarang saya terdampar di perusahaan konsultan bisnis, kebetulan punyanya alumni, kan aku kuliah di Petra ya, ini kebetulan punyanya alumni Petra juga, ya alumninya ini yang ownernya ini kasih aku kesempatan untuk join di perusahaan mereka. Sambil aku belajar, kebetulan bidang yang aku mau belajar untuk studi lanjut itu masih nyambung gitu sama yang di tempatku sekarang. Jadi kayak aku menganggap pekerjaanku sekarang ini bukan bekerja sih, tapi aku belajar kayak pre-college gitu, kayak sebelum kuliah. Iya. Tadi aku mendengar kata terdampar. Kenapa ya? Karena unexpected sebenarnya, kayak sebenarnya tuh aku nggak tahu tentang perusahaan ini sebelumnya. Taunya itu dari browsing. Jadi sebenarnya waktu itu sempat ada kegalauan karena gini, aku tuh masih ada bingung kan, aku ini pengen jadi apa, mau jadi apa, terus kalau kerjanya apa. Kebetulan waktu itu opportunity kerja yang datang ke aku itu di manufaktur, di produksi manufaktur, di mana sebenarnya aku tuh nggak passion di situ. Dan waktu itu aku menerima tawaran untuk interview karena semata-mata supaya nggak nganggur gitu, karena sebenarnya bukan passion. Nah,
terdampar ini karena aku nggak expected, nggak sangka tiba-tiba ada gitu kesempatannya, Tuhan buka, Tuhan kasih nih buat kamu sesuai nih sama yang kamu mau. Udah jebret gitu dapet. Interviewnya pun nggak lama, kayak kirim email, kirim CV, udah interview cuma setengah jam, terus habis itu langsung diajak lunch, langsung ditanya, oke, kamu besok bisa kerja nggak? Udah langsung gitu aja. Terus gimana? Enjoy nggak di pekerjaannya sekarang? Enjoy sih, karena ya itu, karena memang aku suka kerjaannya. Kerjaan kan di seputar data analitis, terus habis itu orangnya juga masih muda-muda dan punya passion yang sama untuk maju. Perusahaannya bukan perusahaan yang gede ya, jangan dibayangin perusahaan yang kayak udah IPO atau gimana, tapi ini perusahaan yang baru, di bawah 10 tahun umur perusahaannya. Tapi passionnya sama. Terus di situ kita mengerjakan sesuatu dengan fun, jadi kita nggak mikirin banyak hal sih. Kita cuma mikirin aku suka kerjaannya, kemudian dari pekerjaan ini aku bisa berdampak, dan dari pekerjaan ini aku bisa berkembang, nggak cuma secara money aja ya berkembangnya, tapi juga secara value. Yang menurutku tuh penting sih, karena kayak kalau kita mungkin karena aku masih muda ya, nggak tahu. Tapi kebanyakan kalau misalkan dari cerita banyak orang, kita kerja di tempat yang kita nggak seneng sebenarnya, tapi cuma ya itu duit, masa aku tolak itu, ya gimana ya, mungkin suatu saat bisa mematikan kreativitas atau kita jadi malas gitu loh, karena itu bukan sesuatu yang kita passion. Iya, masuk. Terus kita kan mau bahas nih tentang ketakutan apa sih yang kita miliki. Memang sebelum dibalik ketakutan itu kan pasti kita punya suatu mimpi ya. Jadi kita ingin mencapai sesuatu, terus kita takut. Keinginan kita nggak tercapai. Jadi boleh ceritain nggak, kira-kira mimpimu itu apa sih ya yang membuat kamu akhir-akhir ini takut tuh? Oke, jadi kalau mau mimpi nih sebenarnya luas. Mungkin waktu kita masih kecil ya, kita itu kayak punya mimpi kayak aku pengen jadi orang kaya, aku pengen jadi terkenal, bla bla bla. Terus ketika kita semakin besar, semakin dewasa, kita itu ada satu titik kita tuh di persimpangan jalan. Apakah mimpi yang aku inginkan waktu kecil itu memang benar-benar aku inginkan, atau itu cuma celotehanku saja? Dan kalau itu memang benar-benar aku inginkan, gimana cara mencapainya? Bisa nggak sih aku mencapainya? Sebenarnya kan ketakutannya di situ. Ketika kita sudah menghadapi realita, kita semakin gede, kita jadi takut dengan mimpi kita sendiri. Jadi yang kita takut kan sebenarnya mimpinya itu sendiri yang buat kita takut. Jadi takut kepada mimpimu sendiri? Iya, kayak apakah mimpiku ini terlalu gede? Apakah mimpiku ini masih make sense untuk dicapai? Karena kita udah dapat pengetahuannya nih, kita udah tahu kenyataan dunianya kayak gimana. Jadi kita takut dengan mimpi kita itu sendiri tadi sebenarnya. Kalau ngomong-ngomong mimpi, emangnya sekarang bermimpi apa ya? Oke. Kalau aku pribadi, aku set mimpiku tuh jadi beberapa gitu. Jadi aku punya mimpi untuk diriku sendiri. Yang aku in the 10 years, dalam 10 tahun lagi aku ingin jadi orang yang seperti apa. Terus kemudian aku punya lagi. Sebenarnya mimpi sama setting goals ini agak mepet-mepet ya. Terus habis itu punya mimpi lagi kayak untuk keluargaku, aku ingin punya dampak apa. Kebetulan kan keluargaku punya usaha keluarga yang tadi aku cerita di awal kan, yaitu termasuk dari satu mimpiku. Aku pengen usaha keluargaku one day akan jadi seperti ini, spesifik 1, 2, 3, 4. Terus kemudian mungkin ini agak idealis, tapi aku juga punya satu mimpi. Punya namanya juga mimpi kan ya, semua orang bebas gitu. Boleh. Semua boleh. Aku punya mimpi, aku tuh ingin berdampak untuk masyarakat gitu. Aku punya mimpi, aku pengen
punya sekolah gitu. Oke, aku punya sekolah ini nanti muridnya akan siapa, cara pengajarannya seperti apa, kayak gitu. Oke. Sebenarnya kalau diomong mimpi ya, sebenarnya aku itu mimpi, kalau kamu bilang idealis ya, mimpiku itu semua idealis sebenarnya, gitu loh. Soalnya pas awal aku masuk kuliah gitu loh, pas awal aku masuk kuliah itu kayak, ya aku gak berharap banyak gitu sebenarnya. Jadi aku pengen cepetan lulus kuliah, terus ya kayak, ya aku nggak tahu aku bakal ngapain, pokoknya aku mau kerja gitu loh. Karena ya prinsip utama aku, karena aku mungkin sendiri gak suka belajar gitu, ya jangan ditiru gitu sebenarnya. Cuma ya kan ya, aku nggak suka belajar, terus akhirnya ya aku memutuskan kayak ya cepetan lulus kuliah, terus ya kerja gitu. Nah di balik sana aku kayak tanya lagi gitu, kerja apa gitu, kerja apa yang bisa yang mau aku jalanin gitu, yang mau aku jalankan itu bidang apa gitu, apakah di bidang profesional atau di bidang entrepreneur. Nah aku masa awalnya nggak tahu, terus lama-kelamaan di tengah kuliah itu aku kayak sering ketemu beberapa orang gitu, sering ketemu banyak orang, terus akhirnya di suatu titik itu aku punya mimpi kayak, oh ya kenapa kok nggak aku mau buka usaha sendiri aja gitu. Entah kenapa mimpi itu muncul di tengah-tengah gitu loh. Nah di akhir kuliah aku punya mimpi beda lagi. Nah ini yang mungkin dianggap idealis ya sama kebanyakan temanku, ya teman kita. Ya aku pengen jadi kayak mungkin good influencer buat anak-anak muda. Jadi lebih ke arah anak-anak muda yang takut untuk bertindak gitu. Jadi ya basically kita, aku sendiri bukan dari keluarga yang mampu tuh. Jadi aku tahu sendiri alasan dibalik kenapa orang-orang nggak berani bertindak gitu. Karena ya selain karena menjaga ekonomi kita, gitu. Soalnya misalnya kita nyoba-nyoba kan, ya it cost money gitu. Itu mengeluarkan uang gitu. Tapi di sisi lain aku juga ingin menunjukkan bahwa kenapa nggak coba dulu gitu. Jadi semua orang sukses itu sebenarnya aku lihat ya coba-coba dulu gitu. Tapi ya dihitung lagi gitu loh. Dihitung lagi expense yang dikeluarkan. Kalau misalnya kita jalanin kayak bisnis jual mobil gitu. Nah, kita sendiri sudah nggak punya modal, itu ya gak masuk akal gitu loh. Jadi kalau misalkan pendengar podcast Talkie ini belum tahu, background pendidikanku sama si Beda itu kita kuliahnya di teknik industri ya. Yoi, teknik industri. Kita itu ada satu yang menurutku ini sebenarnya relate ke kehidupan kita sehari-hari sih, nggak cuma di TI aja. Ada namanya itu PDCA, itu Plan Do Check Action. Nah, itu menurutku itu juga bisa sih sebenarnya kalau kita mau terapkan di perjalanan mimpi. Jadi kalau kita mimpi itu kan baru di plan sebenarnya. Nah terus setelah itu kan ada do, check, and action. Nah kalau misalnya kita cuma plan tapi kita nggak do, kita nggak bakalan pernah bisa check. Check ini kan proses dimana kita itu mencari sebenarnya apa yang salah, apa yang kurang, apa yang masih bisa diperbaiki untuk kemudian kita action lagi memperbaiki itu. Jadi ya harusnya sih it's okay ya untuk gagal, karena kan kita masih punya poin cek nih. Kita punya check point. Ya tadi kita udah sharing ya tentang mimpi kita masing-masing, terus ya mimpiku, mimpimu, dan tadi menyinggung ada di awal saya tanya ketika kita takut untuk bermimpi gitu loh setelah sekian lama ini. Terus emangnya tadi kamu cerita mimpimu apa tadi? Pengen itu ya, kayak melanjutkan, at least kayak melanjutkan usaha orang tua gitu ya, kayak membesarkan usaha orang tua. Nah terus kita ke mimpimu yang itu dulu ya. Ada ketakutan apa sekarang untuk mewujudkan harapan itu? Kan itu masih 10 tahun ya. Sekali lagi kita nggak tahu di depan itu ada apa dan apa rintangan-rintangan yang dijalani, dan apakah tercapai atau enggak, apalagi itu tambah kita nggak tahu gitu. Terus apa
ketakutan yang kamu jalani sekarang? Sebenarnya ketakutan yang pertama itu lebih ke pertanyaan apakah aku akan bisa sih? Apakah aku akan bisa itu karena aku pernah di satu titik itu aku ngelihat teman-temanku yang sepantaran sama aku, seumuran sama aku, baik yang di Petra maupun di luar Petra, terus aku membandingkan diriku sendiri gitu. Membandingkan. Kok aku kayak gini ya? Ya. Kok temanku kok udah berpenghasilan sekian nih, kan ada masa itu tuh, ada masa yang pasti. habis kuliah aku sempat nganggur kan, pasti kan kayak masih cari-cari kerja apa itu kan sempat ada masa itu, dan bantu di toko. Jadi kayak mimpinya itu mau membesarkan tapi cuma bantu di toko gitu ya, kayak hari-hari jadi kasir ya, kayak tipikal taci-taci gitu doh ya wes. Terus akhirnya aku mikir dari situ, nah kalau aku kayak gini terus masa bisa saya tercapai mimpiku. Sedangkan aku melihat nih teman-temanku kayak mereka sudah sukses nih, mereka punya mimpi itu, mereka sudah selangkah lebih maju, mereka sudah 2 langkah lebih maju, tapi aku kok masih di situ. Nah kemudian itu jadi ketakutan gitu loh dengan membandingkan diriku sendiri. Terus habis itu cerita kan mulai nih, pertamanya kan takut kan mau cerita, malu soalnya kayak itu kan jadi insecure kan, kayak masa aku mulai menceritakan insecurity-ku ini kemana gitu. Kayak bingung. Terus akhirnya pertama aku tuh cerita ke kakak kandungku, terus dia bilang kayak ya it's okay lah, kayak semua orang tuh di umur sekamu pasti mengalami itu. So aku benar nanya masa sih iya kayak aku mulai cari-cari di internet, Google. Thank God kita sudah punya internet, jadi kita bisa Nah terus ternyata emang bener kalau di usia segitu tuh emang namanya itu quarter life crisis gitu, kayak krisis krisis dari seperempat hidupmu. Jadi kan umur 20-an, umur 20 ke 30-an tuh orang tuh pasti bakal insecure dan pasti bakal membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain, kayak oke, mimpiku ke situ, tapi kok aku belum kemana-mana, tapi kok orang lain udah 2 langkah, 3 langkah, terus aku harus kayak gimana, kayak gitu. Itu sempat kayak gitu. Wah, kalau boleh tahu kakakmu umur berapa ini? Sekarang sama lah kita 22. Salah kakakku dah. Iya, masa saya tanya kamu, kita satu angkatan loh. Luas. Selisih 3 tahun, jadi dia 25 ke 26. Berarti udah lewat ya masa-masa lulus kuliah terus galau ini. Iya, karena dia sekarang udah berpenghasilan sih. Kan kita ini masih kroco-kroco. Ya kan waktu itu kan belum berpenghasilan kita, jadi kayak masih baru start kita baru nginjak gitu. Ya kan, aku pribadi aku sendiri kan udah kerja gitu loh. Terus aku pribadi kayak baru nerima gaji pertama kayak kok sedikit gitu. Aku merasa kurang gaji pertama sih. Gimana? Gaji pertamaku nggak tak terima loh. Gaji pertamaku semua tak kasih ke gereja. Nah itu kan pilihan pribadi ya, gitu. Kalau aku kan ya aku rencanai memang nabung dulu supaya buat modal usaha gitu. Nah terus kalau ngomong takut ya, mungkin ketakutanmu tadi kan kayak nggak tahu, bingung gitu kan. Apakah kamu layak gitu menjalankan usaha dari keluargamu gitu. Kalau aku lebih tepatnya bukan masalah layak atau enggak, aku lebih tepatnya kayak kapan aku baru mulai berani untuk bertindak gitu. Jadi kapan momen yang tepat gitu. Kayak aku tuh orangnya ya kalau bisa dibilang perfeksionis ya enggak, maksudnya kalau kerja harus perfect enggak, tapi aku lebih ke arah kayak kalau bisa nggak salah ya lebih baik jangan salah gitu. Tapi kan ada orang yang bilang gimana? Ada kecenderungan kan berarti itu jadi perfeksionis. Lah iya ada. Cuma selama aku kerja, maksudnya selama aku kerja terus kuliah itu aku ya berasa kayak kerja perfeksionis ya nggak perlu gitu. Tapi ketika udah masuk ke dunia kerja ya kayak harus perfeksionis gitu supaya nggak ada loss gitu, nggak ada cost gitu.
Ya, aku lebih takutnya di sana. Bukan perfectionist ya, mungkin lebih ke arah kayak kamu tuh pingin memenuhi ekspektasi orang kayak. Ya. Mungkin juga bukan ekspektasi orang, mungkin ekspektasiku sendiri. Karena aku berharapnya kayak pekerjaan ini lancar. Tidak ada kesalahan. Orang itu ekspektasinya orang ke kamu 50, tapi kamu expect dirimu sendiri 70 gitu. Ya, somehow kayak gitu. Nah, ya aku di sana takut loh, kayak kalau misalnya aku invest ke bidang ini, invest kayak misalnya buka usaha di bidang baju gitu. Aku mau jualan baju. Nah, kan invest dulu nih, invest kaos, terus invest kalau kita nggak punya printer kaos, kita invest ke printing company gitu loh. Kayak apakah tepat gitu loh? Movement itu apakah tepat? Nah, aku lebih takutnya di sana. Tapi setelah aku jalan-jalan ini, ketakutan itu lama-lama kayak apa ya? Dibilang hilang ya enggak sih. Tapi lebih ke arah kayak ya kesalahan itu pasti ada gitu. Karena ya kamu tahu sendiri kan, aku pernah buka ya pasar kecil-kecilan gitu. Ya bisa dibilang gagal, bisa, karena kita ya benar-benar kayak ya coba dulu lah gitu. Jadi prinsip dibuka pasar bersama teman-temanku itu ya coba dulu lah gitu. Jadi memang gagal, ya kerugiannya ya cukup besar sebenarnya. Ya dibilang besar ya enggak, karena dibagi rata. Tapi kalau di total ya kerugiannya cukup besar. Ya lumayan gitu loh. Nah di balik sana kayak ya buat apa takut nih? Mari kita coba dulu. Makanya dari kejadian itu, di mimpiku yang berikutnya yaitu menjadi kayak influencer anak muda ini, aku lebih ke arah ya coba aja dulu gitu. Ya kayak sekarang ini misalnya, I start a YouTube channel gitu. Aku jalanin channel YouTube ini dengan berbagai anggapan dari banyak orang. Ngapain sih Sip kamu buka channel YouTube? Ngapain sih kamu terusin YouTube? Memang awalnya aku buka channel YouTube ini apa gimana? Ya aku tahu kayak misalnya anggapannya orang ke kamu tentang YouTube ini, tahu sih, pernah denger juga soalnya. Iya pastilah. Karena kan ya gimana ya, kalau misalnya aku sendiri lihat temanku banyak yang lain buka channel YouTube ya kayak ya risih gitu liatnya. Karena kita di depan gitu loh, kita ngobrol-ngobrol sendiri di tempat umum. Itu beda sekali sama kita yang di balik kamera gitu. Ya janganlah gitu. Tapi aku berusaha se-cool mungkin, berusaha ya sesama mungkin gitu. Tapi ya gimana lagi kalau kamu lihat teman kamu di balik layar gitu, di balik layar. Itu pasti beda gitu loh. Nah, dari mimpi itu terus aku mulai gitu. Aku mulai masuk ke YouTube gitu. Terus aku coba. Karena kenapa? Karena kalau misalnya aku pengen jadi good influence to people, at least people have to know me first, gitu. Apa yang aku lakukan, apa yang sudah aku bagikan, dan mungkin di YouTube ini mungkin konten-konten apa yang aku buat gitu. Karena banyak sekali ya. Aku berencana membangun sebuah YouTube, yaitu channelku ini dengan konten-konten yang enggak basi gitu. Karena banyak ya YouTuber Indonesia itu yang kayak ngomel gitu. Lebih tepatnya YouTuber lama gitu. Kayak ngomel-ngomel tentang konten-konten sampah. Ya aku nggak mau lebih lanjut bahas itu karena memang ya itu out of topic ya. Ya itu out of topic dan ya memang begitu keadaannya. Ya aku mencoba untuk menghindar dari topik-topik itu. Jadi ya sekarang aku lebih membangun channel ini supaya aku bisa sharing ke people gitu loh. Supaya lebih tepatnya konten yang aku buat salah satunya ya podcast ini loh. Maksudnya aku pengen sharing gitu loh ke ya paling jauh sekarang sih ya teman-teman gitu loh, teman-temanku sendiri. Kayak kalau menurutku tuh sebenarnya gini sih, kayak apapun mimpimu, apapun yang kamu kerjakan tuh pasti bakalan ada yang nyinyir. Iya. Terus kemudian ketika kita mendengar itu, sebenarnya ini kembali ke diri kita sendiri sih. Kayak kita semua pasti pernah nyinyir. Kita semua ini pasti pernah nyinyir. Iya, pasti. Tentang orang kayak gitu tuh ngapain sih? Iya, maksudnya kayak
Ya Iya, kita pernah gitu. Karena kita belum ada di titik itu. Nah, ketika di titik persimpangan jalan, di tengah mimpi kita sendiri, terus kita tuh jadi tahu gitu loh perasaannya, oh ternyata waktu aku lagi berusaha dengan mimpiku dan aku berusaha cerita ke orang, terus orang nyinyir tuh rasanya nggak enak ya lah. Ketika kita udah di titik itu loh, baru kita tuh mikir, oke, ternyata aku salah dulu, aku pernah nyinyir orang, dan ternyata nggak enak dinyinyir orang, dan kayaknya dari situ sih kita harus ngomong dulu kayak terus mending kurang-kurangi nyinyir. Ya kita udah berjalan cukup lama di sini. Kayaknya aku harus mulai dari diriku sendiri sih. Kita selalu melihat kesuksesan orang itu ya pas sukses saja. Tapi malah digelapkan, malah dijatuhkan. Nah, ya contohnya kayak aku gitu. Ya I started a YouTube channel terus diklaim Tokped lagi sih.